Sahabat podcast RRI Manokwari, salam jumpa kembali bersama saya Putri, dan kali ini sahabat podcast kita masih bersama channel YouTube RRI Net Manokwari, dan kali ini sahabat podcast khususnya untuk RRI Manokwari kita punya topik yang menarik untuk hari ini ya. Tapi saya tidak sendiri, kita kenalan dulu untuk dua narasumber dari BPJS Kesehatan yang sudah menemani saya di sini. Sahabat podcast, pastinya nanti kita akan berbincang 30 menit ke depan. Kita berbincang tentang apa saja? Langsung dulu kita kenalan ya. Kita kenalan yang di sebelah saya dulu deh ya. Cowok sendiri nih sahabat podcast ya. Oke, langsung silakan Kak, perkenalkan nama dan jabatan Kakak. Baik, saya dengan Daniel Nawitupulu selaku staf EP3RS kantor cabang Manokwari. Oke, disapa Kakak Daniel. Betul. Oke, di sebelahnya Kakak Daniel. Baik, saya dengan Aprilian Slopulalan, petugas EP3RS kantor cabang Manokwari, biasa disapa dengan Ica. Oke, nah jadi kalau ke kantor BPJS Kesehatan Manokwari ada Kakak Daniel, ada Kakak Ica juga ya. Oke, nah sahabat podcast, untuk BPJS Kesehatan kali ini kita akan membahas tentang BPJS 1 atau yang disebut dengan siap membantu ya. Oke, nah saya juga penasaran sih sebenarnya ya sahabat podcast, apa itu BPJS 1 dan kenapa sih bersangkut paut dengan kakak berdua yang sudah hadir di sini ya, karena kakak berdua di sini dari staf EP3RS ya, atau yang disebut dengan tim edukasi dan penanganan pengaduan peserta rumah sakit ya, pastinya untuk wilayah Kota Manokwari. Nah sahabat podcast, langsung saja sebelum kita masuk dengan pertanyaan-pertanyaannya, saya mau tahu nih dari kakak Daniel dan kakak Ica, apa itu BPJS 1? Baik, mungkin saya izin menjelaskan sedikit, nanti kalau kurangnya ditambah dengan Kak Daniel. Jadi BPJS 1 adalah petugas BPJS siap membantu yang setiap harinya mereka turun ke rumah sakit untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menangani pengaduan peserta. Jadi kita sebenarnya itu kita turun itu bukan hanya untuk menangani pengaduan peserta, tapi kita juga terkadang memberikan edukasi seperti wawancara juga. Jadi kita itu identik dengan rompi berwarna hijau, seperti itu. Oke, identik dengan rompi berwarna hijau. Kak Daniel mungkin mau tambahkan? Baik. Mungkin kalau dari saya tambahan sedikit, mungkin untuk peserta-peserta yang mendapatkan pelayanan di rumah sakit, apabila mau mencari kami itu identiknya betul yang tadi seperti Mbak Ica sampaikan dengan rompi warna hijau sage. Apabila juga kalau misalkan tidak dapat ditemui, mungkin poster-poster kami juga sebenarnya sudah tersedia dan sudah tertempel di dinding-dinding rumah sakit. Oke, baik. Itu dia BPJS 1 yang sudah dijelaskan bareng Kakak Ica dan juga Kakak Daniel. Sahabat podcast, masih di channel YouTube kami di RRI Net Manokwari. Kita langsung saja nih ke pertanyaan-pertanyaan yang akan menemani sahabat podcast semuanya tentang BPJS 1 siap membantu. Yang pertama untuk Kakak Daniel nih, pengaduan terbanyak yang didapat dalam 1 tahun terakhir ini. Baik, mungkin untuk pengaduan terbanyak sendiri untuk di wilayah kantor cabang Manokwari itu sendiri, mungkin untuk di rumah sakit yang sering terjadi saat ini itu mungkin terkait kekosongan obat, Mbak ya. Iya. Nah, jadi untuk di sini di rumah sakit yang ada di Manokwari sendiri ini sering terjadi untuk obat-obat itu kosong. Namun untuk pasien-pasien BPJS itu nggak usah khawatir. Jadi apabila memang peserta itu membeli obat di luar apotek di rumah sakit, itu biayanya nanti akan digantikan oleh pihak rumah sakit. Oke. Kalau untuk proses pengembaliannya, apakah memang membutuhkan waktu yang lama? Yang penting dari peserta cukup menyiapkan kwitansi pembelian obatnya sama kopi resepnya. Kemudian nanti langsung melapor ke kasir rumah sakit.
Namun apabila pada saat melapor ke kasir rumah sakit ada kendala, itu harapannya untuk peserta segera langsung menghubungi kami agar kami dari BPJS 1 yang nanti akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Oke, baik. Fungsinya memang sangat-sangat membantu ya. Jadi sahabat podcast, seringkali memang untuk 1 tahun ini dari Manokwari sendiri tentang kekosongan obat ya. Tetapi jangan pernah khawatir ya sahabat podcast, apalagi kita pengguna BPJS itu sangat membantu. Jadi bisa nanti dikembalikan jika kita membeli di luar rumah sakit. Betul. Oke, baik. Terima kasih Kak Daniel ya. Kita ke Kak Ica nih. Kak Ica, apa benar terdapat pembatasan hari rawat inap di rumah sakit? Baik, kalau sesuai regulasi yang berlaku itu sebenarnya tidak ada pembatasan hari rawat inap. Kalau selama pasien dirawat dengan indikasi medis, semua itu baik cepat atau lama, sesuai dengan indikasi medis dan dari dokter penanggung jawabnya sendiri. Kalau misalnya pasien masih membutuhkan perawatan lebih lanjut, akan tetap dirawat di rumah sakit. Kalau misalnya dari dokter sudah menyarankan untuk pulang, kemungkinan besar pasien sudah dalam kondisi yang baik. Jadi kesimpulannya tidak ada pembatasan hari rawat inap di rumah sakit. Oke, berarti aman ya? Aman. Oke, Kak Ica, terima kasih. Nah, kita balik lagi ke Kakak Daniel nih. Apakah petugas BPJS 1 ini dari kakak berdua nih ya, setiap harinya datang ke rumah sakit atau mungkin cuma di kantor BPJS saja? Baik, untuk kami sendiri untuk setiap hari di rumah sakit, namun kan memang untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di wilayah kantor cabang Manokwari sendiri itu ada 10, cuma untuk di Kabupaten Manokwari ini ada 5. Jadi biasanya kami itu terjadwal Mbak, jadi mungkin hari ini di RSUP provinsi, mungkin besok di RSUD Manokwari, bisa di Angkatan Laut. Jadi mungkin apabila mungkin peserta tidak bertemu kami di rumah sakit, itu bisa via telepon atau via chat by WhatsApp juga boleh. Oke, via telepon, via chat, via WhatsApp ya. Boleh. Oke, ada nomor yang bisa dihubungi? Ada. Jadi untuk nomor HP kami sendiri itu sudah terpasang di poster-poster yang ada di rumah sakit. Nah, itu ada di titik-titiknya, ada di pendaftaran ada, di poli ada, di rawat inap ada, di penunjang diagnostik ada, itu sudah ada tertempel. Oke, baik. Terima kasih Kak Daniel. Kita balik lagi ke Kak Ica nih ya. Masih seputar BPJS 1 nih Kak Ica, bagaimana sih petugas BPJS 1 atau kakak sendiri menangani keluhan dan permasalahan yang didapat di rumah sakit atau 1 tahun terakhir inilah? Dari penanganan pengaduan yang sering kami terima, jadi kami terima penanganan pengaduan itu bukan hanya dari via WhatsApp, telepon, kami juga biasa menerima melalui aplikasi mobile JKN. Aplikasi mobile JKN, terus biasa juga peserta atau pasien langsung datang ke pelayanan di BPJS Kesehatan. Jadi ketika kita menerima keluhan, kita pertama yaitu konfirmasi dulu ke peserta. Keluhan seperti apa yang mereka dapatkan di fasilitas kesehatan. Kemudian jika contohnya mungkin seperti obat. Nah, kalau obat kan kita harus mencari bukti seperti kayak dari ada kopi resepnya, seperti itu dari rumah sakit, dan kemudian jika sudah mendapatkan bukti-buktinya, kita konfirmasi kembali ke pihak rumah sakit apakah betul pasien ini dirawat hari ini, kemudian ada obat yang dibeli di luar dan alasannya kenapa. Jika sudah, kita kembali koordinasi lagi dengan pasien. Kalau memang betul ada obat-obatan yang beli di luar, kita menyarankan pasien untuk menyiapkan kwitansi, kopi resepnya untuk dibawa kembali ke fasilitas kesehatan dan dilakukan pergantian dana oleh pihak fasilitas kesehatan. Seperti itu. Jadi kita menjadi penengah antara fasilitas kesehatan dan juga pasien untuk menangani keluhan-keluhannya. Ada di tengah-tengah ya BPJS 1 ini. Betul sekali. Sahabat podcast RRI Manokwari, masih di channel YouTube kami RRI Net Manokwari, masih membahas tentang BPJS 1, bagaimana untuk siap membantu semua masyarakat di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya. Masih bareng Kakak Daniel, masih bareng Kakak Ica juga ya. Dan kita beralih ke Kakak Daniel lagi nih. Kak, kalau misalnya kita melakukan ya, ketika kita melakukan ada yang bisa dibilang
customer visit ini, apakah terdapat kendala dengan pihak rumah sakit sendiri? Untuk sejauh ini untuk pelaksanaan customer visitnya sendiri nggak ada kendala sih Mbak. Jadi tetap berjalan dengan baik. Berarti aman ya? Aman sekali. Oke, wow. Berarti luar biasa nih ya. BPJS 1 sendiri ini sudah mulai berjalan mulai dari kapan? Apakah mulai dari adanya aplikasi mobil JKN atau memang sudah lama nih? Jadi sudah lama. Jadi memang sebenarnya sudah ada dan sudah berjalan sampai saat ini untuk BPJS 1 sendiri. Baik. Berarti sudah agak lama ya. Berarti sahabat podcast memang ini penting sekali, dan tadi Kakak Ica bilang juga sudah ada di aplikasi mobil JKN ya. Jadi jangan sampai lewatkan untuk download ya aplikasi mobil JKN. Dan sahabat podcast masih bareng Kakak Daniel. Nah ini dia nih, biasanya kan tadi kakak dorang bertugas dalam BPJS 1 nih. Misalnya kalau misalnya pengaduan ataupun keluhan, apakah di saat libur begitu, itu masih tetap dilayani seperti mungkin Sabtu Minggu atau hari tanggal merah, karena kan kalau rumah sakit kan tidak mengenal namanya hari libur ya, pasti selalu terbuka untuk masyarakat. Jadi apakah BPJS 1 juga sama seperti itu Kak? Jadi untuk dari BPJS 1 sendiri untuk jam kerjanya itu dari hari Senin sampai Jumat, dari pukul jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Namun apabila ada peserta yang menyampaikan keluhan di hari-hari libur atau tanggal merah ya Mbak ya, itu tetap akan kami respon, dan akan kami tindak lanjut keluhannya secara cepat. Oke, jadi walaupun di hari libur, di tanggal merah tetap nanti akan diproses ya untuk pengaduannya. Jadi kalau untuk mau cepat sih sebenarnya memang harus diakses dari hari Senin sampai hari Jumat di jam kerja ya, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oke, terima kasih Kak Daniel ya. Kita kembali ke Kak Ica. Kak Ica, apakah semua jenis obat-obatan memang ditanggung BPJS Kesehatan atau memang ada obat-obat yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan? Baik, ini sering kali terjadi ya. Obat merupakan manfaat bagi peserta JKN sesuai dengan Perpres 59 tahun 2024. Nah, kemudian pada dasarnya pemberian obat kepada pasien JKN itu mengacu pada formularium nasional atau yang biasa kita singkat dengan Fornas. Fornas nah, ya. Sesuai dengan kebutuhan pasien itu, kalau pasien membutuhkan obat-obatan di luar formularium nasional itu juga harus sesuai dengan PMK 3 atau PMK 28 tahun 2018. Nah, jadi di dalam PMK 28 tahun 2018 ini sendiri dijelaskan bahwa penggunaan obat di luar formularium nasional itu harus ada koordinasi dengan terapi farmasi dan juga direktur rumah sakit. Jadi kalau misalnya dokter yang menanggung jawab memberikan obat di luar formularium nasional tanpa ada pengetahuan dari direktur rumah sakit, tetap harus diberikan sesuai dengan PMK 28 tahun 2018. Jadi sejatinya selagi pasien itu membutuhkan obat itu dan dianjurkan sama dokter yang penanggung jawab, maka tetap harus diberikan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oke, tetap ada aturannya pasti. Betul. Ya. Oke, Kak Ica, kita bicara tentang obat ini kan kalau saya lihat di wilayah Kota Manokwari banyak sekali sudah mulai banyak menyebar luas ya tentang informasi-informasi obat-obatan paket nih. Nah, ada yang bilang obat paket itu dibeli, diperjualbelikan. Nah, apakah untuk obat paket sendiri ini memang sudah ada tidak dalam BPJS Kesehatan jika kita menjadi pengguna BPJS Kesehatan? Baik, kalau untuk obat-obat paket seperti penyakit-penyakit tertentu itu tetap ditanggung sama BPJS Kesehatan. Jadi kita kembali lagi ke formularium nasional. Kalau di dalam formularium nasionalnya itu tercantum dan selagi disarankan atau diresepkan oleh dokter penanggung jawab, maka tetap harus dikasih dan tidak dibebankan kepada peserta JKN. Seperti itu. Jawabannya pas banget ya. Jadi ada regulasinya, sahabat podcast ya. Oke, itu bisa terjawab sekali untuk kita semua. Kita ke Kak Daniel. Nah, Kak, untuk bagaimana nih dengan rumah sakit di kabupaten lain? Ya, misalnya di daerah Papua Barat, apakah terdapat petugas EP3RS yang tersedia di sana? Baik, jadi untuk
di kabupaten-kabupaten di wilayah kerja wilayah kantor cabang Manokwari itu ada Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, Fakfak dan Kaimana. Itu untuk petugas BPJ satunya sendiri itu tidak ada di sana. Oh, Jadi tidak ada. jadi kami yang akan menangani keluhan yang ada di sana, cuma mungkin lebih ke by telepon atau by chat. Jadi apabila peserta di sana pada saat di kabupaten mendapatkan ada permasalahan atau mungkin ada kendala-kendala pada saat mendapatkan pelayanan, itu bisa menghubungi kami. Jadi nanti kami akan berkoordinasi mungkin dengan pihak rumah sakit via telepon atau via chat. Atau juga mungkin kalau misalkan peserta atau pasien pada saat di rumah sakit tidak melihat mungkin tidak dapat nih poster kami, itu juga bisa langsung datang mengunjungi kantor BPJS setempat ya. Oke. Nah, berarti ini bisa dibilang para petugasnya memang mungkin sedikit ya, sehingga memang cuma ada di Kabupaten Manokwari saja. Betul. Tapi memang nggak ada rencana ya, apakah tidak bisa menyebar begitu, masih lain dari Manokwari? Apakah memang tidak ada pencanangan mungkin tahun depan ada rencananya, ada yang memang nggak bisa ya Kak? Jadi memang mereka lebih ke by telepon saja. Jadi mungkin untuk karena kan rumah sakit di sini ada 10 ya. Jadi memang kami lebih ke 5 yang di Manokwari ini yang bisa kami tangani secara langsung sesuai dengan di saat di sini. Namun untuk yang di kabupaten itu mungkin via WhatsApp atau via telepon atau via chat. Oke, baik. Nanti mungkin Kak Daniel atau Kak Ica mungkin nanti bisa boleh sebutkan pelan-pelan nomornya supaya sahabat podcast RRI Manokwari atau seluruh masyarakat yang ada di luar Kota Manokwari yang nantinya akan nonton nih di RRI Net Manokwari di channel YouTube kami, mungkin itu nanti bisa menjadi salah satu saran yang baik sekali supaya mereka yang ada di luar Kota Manokwari yang tidak bisa bertemu dengan Kakak Ica, Kakak Daniel atau teman-teman rekan yang lainnya yang terdapat dalam BPJS 1 ini, karena ini kan sangat penting namanya pengaduan, keluhan, ini penting untuk masyarakat. Nah, tadi kita berbicara tentang BPJS 1 dan tadi pertanyaan terakhir nih ada EP3RS, petugas kakak berdua ya. Nah, sebelum kita tutup sahabat podcast cloning segmennya, saya pengen tahu nih dari Kakak Daniel, dari Kakak Ica, apa sih sangkut paut dari BPJS 1 dan EP3RS sendiri? GRS itu edukasi penanganan pengaduan peserta di rumah sakit ya. Cuma jadi mungkin lebih dikenalnya dengan BPJ 1 sih, karena BPJ 1 siap membantu. Jadi mungkin lebih kayak gitu sih Mbak. Oke. Kalau Kak Ica? Saya izin menambahkan sedikit. Jadi kalau sebenarnya EP3RS dan BPJS 1 itu sama. Hanya beda di penyebutan aja. Kalau biar lebih gampang dikenali daripada menyebut susah-susah EP3RS mending BPJS 1 seperti itu. Jadi kita siap membantu. Oke. BPJS 1 siap membantu ya. Jadi EP3RS ini memang satu ya dengan BPJS 1. Oke, sahabat podcast, itu jawabannya karena tadi kita bicara tentang BPJS 1, tiba-tiba ada bicara tentang BPJS 1 sedangkan kakak berdua dari EP3RS. Nah, itu yang jadi bikin saya bingung juga nih. Oke, terima kasih Kak Daniel, makasih Kak Ica. Nah, sahabat podcast, itu dia perbincangan kita bersama BPJS Kesehatan Manokwari, di mana bersama Kakak Daniel dan juga Kakak Ica dari staf EP3RS atau yang disebut dengan BPJS 1 siap membantu dari tim edukasi dan penanganan pengaduan peserta rumah sakit di wilayah Kota Manokwari. Semoga bisa membantu sahabat podcast, dan ini dia jawaban yang pastinya bisa dijawab oleh Kakak Ica dan Kakak Daniel tentang keluhan-keluhan, pengaduan-pengaduan yang memang penting untuk sama-sama dijawab di tempatnya yang pas sekali ya. Terima kasih banyak untuk waktunya ya. Oke, baik sahabat podcast, sampai di sini dulu untuk perbincangan kita dengan topik BPJS 1 siap membantu untuk edisi hari ini.
Sahabat podcast, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya Putri yang bertugas bersama dua narasumber dari BPJS Kesehatan. Mohon pamit, terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap stay terus di channel YouTube kami RRI Net Manokwari. Terima kasih, sampai jumpa.